Yang terjadi sekarang, polisi kita itu menjadi militer. Kita ini paling aneh sedunia ya. Terkait dengan budaya Polri yang tadi salah tempat, yang saya bilang tadi, katanya dia civilians, tapi kan semuanya gayanya sudah sangat militer. Mereka masuk budaya atau zona yang tadi, yang unsur yang. Sehingga, ini yang tolong diulang ya, tidak tunduk pada hukum, tetapi tunduk pada komando. Yang harusnya polisi tunduk pada hukum, dia sekarang bersifat tunduk pada komando seperti tentara. Institusi Polri merupakan aparatur negara yang bergerak di bidang penegakan hukum, namun nyatanya para personil Polri kerap kali salah dalam memahami konsep penegakan hukum ketika di lapangan. Kesalahan ini dipicu oleh adanya budaya militerisasi yang masih terlestarikan di tubuh Polri. Salah satu contoh budaya militerisasi yang masih ada di tubuh Polri yaitu sistem komando atau yang lebih dikenal dengan sebutan perintah atasan. Menanggapi persoalan budaya militer sistem komando yang ada di tubuh Polri, pengamat ahli pertahanan yakni Connie Rahakundini Bakri mengatakan bahwa di institusi kepolisian tidak ada istilah sistem komando. Hal ini dikarenakan Polri merupakan lembaga sipil yang bagaimanapun para personilnya harus tunduk pada hukum, bukan tunduk pada perintah atasan. Berbeda dengan TNI, institusi TNI merupakan aparatur pertahanan negara yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan negara baik dari ancaman dari luar negeri maupun dalam negeri. Di dalam institusi TNI terdapat sebuah sistem komando, yang mana sistem komando ini mengharuskan setiap bawahan tunduk terhadap perintah atasan. Namun bukan berarti bahwa personil TNI tidak tunduk pada hukum. Lebih tepatnya, para personil TNI diharuskan tunduk pada dua hal, yaitu tunduk pada aturan hukum yang berlaku serta tunduk pada perintah atasan. Sedangkan para personil Polri cukup tunduk pada aturan hukum yang berlaku saja. Atau dengan kata lain, para personil Polri tidak boleh tunduk pada perintah atasan. Hal ini dikarenakan di tubuh Polri sejatinya tidak ada sistem komando. Kita ini paling aneh sedunia ya. Terkait dengan budaya Polri yang tadi salah tempat, yang saya bilang tadi, katanya dia civilians, tapi kan semuanya gayanya sudah sangat militer. Mereka masuk budaya atau zona yang tadi, yang unsur yang. Sehingga, ini yang tolong diulang ya, tidak tunduk pada hukum, tetapi tunduk pada komando. Yang harusnya polisi tunduk pada hukum, dia sekarang bersifat tunduk pada komando seperti tentara. Lebih lanjut, Connie menjelaskan bahwa fungsi Polri merupakan lembaga pengembang, maka dari itu para anggota Polri tidak membutuhkan sistem komando. Sedangkan fungsi TNI yaitu sebagai lembaga penghancur, sehingga sistem komando sangat dibutuhkan TNI agar para personil TNI patuh dalam melaksanakan perintah. Nah, kalau bicara susun sistem, kita harus bicara tentang apa sih sipil, apa sih militer. Di dalam benak kita semua kita tahu kok, Polri itu kan harusnya sipil dia, ya kan? Itu beda sekali dengan militer. Polri itu kalau kita lihat unsur, dia itu unsurnya yin. Kalau militer itu unsurnya yang. Bedanya apa? Dia itu fungsinya pengembang. Tentara fungsinya penghancur. Pemikirannya jelas, kalau Polri itu harus jelas. Kalau militer perintahnya harus jelas. Kemudian kalau di polisi itu dia harus singkat diskusi dan debat. Kalau di tentara dia harus punya kepastian. Gitu kan? Di polisi harus jangka panjang, di tentara harus jangka pendek dan singkat. Kemudian kalau di polisi harus dari bawah ke atas, kalau di tentara itu atas ke bawah, ya kan? Di polisi harus beragam, di tentara harus seragam, ya kan? Di polisi harus soft power, di tentara harus hard power. Di polisi harus patuhi hukum, di tentara harus patuhi perintah. Di polisi harus buka tutup tergantung keperluannya. Kalau di militer itu harus rahasia. Yang terjadi sekarang, polisi kita itu menjadi militer. Connie mencontohkan kasus Verdi Sambo yang mana di dalam kasus ini merupakan bentuk sistem komando yang masih ada di tubuh Polri. Seharusnya Barada Eliezer menolak perintah dari Irjen Verdi Sambo yang memerintahkannya untuk menembak Brigadir Joshua karena di dalam kepolisian tidak ada istilah sistem komando. Selain itu, dalam kasus ini Irjen Verdi Sambo sebenarnya tidak memiliki hak untuk memerintahkan bawahannya, apalagi perintah tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku. Kasus Sambo ini menunjukkan betapa hebatnya sebuah organisasi yang punya dinasti, ya kan? Nah, ini yang kita kemudian mesti cut. Dengan cara apa? Menurut saya paling mudah, seperti disampaikan Kompolnas tadi dan juga Pak Habibie Roman. Bagaimana misalnya kalau kultural, udah aja kita jadi polisi aja sederhana aja kepangkatannya biar gak usah kayak militer begitu, ya kan? Jadi nanti nggak ada tuh yang kata Pak Habibie Roman, ada orang pakai loreng-loreng marah-marahin wartawan seperti itu. Nah, itu paling mudahnya gitu.
Jika ini nggak bisa dibetulkan, maka sambo-sambo yang baru akan lahir dalam sistem seperti sekarang kalau sistem ini dipertahankan. Jadi kita jangan pernah kaget dengan Pak Sambo hari ini. Kalau sistem begini terus, akan lahir Pak Sambo baru. Karena bukan tindakan remedial yang diperlukan, bukan ganti orang, tapi strukturalnya, ganti struktur sistem yang mesti diganti. Selain itu, Chonye menjelaskan bahwa para personil Polri sekarang menjadi seperti militer. Hal ini dikarenakan masih adanya budaya militer yang melekat di tubuh Polri. Ditambah lagi para jajaran pejabat tinggi Polri seolah tak mau tahu persoalan ini. Sehingga hal inilah yang menyebabkan menimbulkan asumsi publik bahwa polisi hari ini seperti militer. Chonye menyarankan agar penempatan Polri di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri seperti contoh kepolisian di Jepang dan Amerika Serikat. Yang terjadi sekarang, polisi kita itu menjadi militer. Seharusnya menempatkan Kapolri itu sejajar dengan tidak sejajar dengan pejabat politik. Misalnya tadi, apakah harus kemudian di bawah Kemdagri gitu kan? Tapi sebagai pejabat teknokrasi atau birokrasi. Ada argumentasi klasik Profesor Kiki misalnya menyampaikan anggaran dari mana kalau mau berubah itu. Sebentar, model Jepang itu tidak merubah anggaran, tapi dia memindahkan Kapolrinya itu di bawah Kemdagri. Kemudian model US, anggaran Kapolda itu di bawah tanggung jawab Pemda provinsi ke bawah, dan anggaran polisi nasional di bawah Kemdagri dia. Nah ini dulu yang kita mesti paham. Jadi kita mau ikut model mana? Tuh, saya nggak mau tahu dia mau model Jepang di bawahnya Kemdagri atau dia mau model Amerika di bawah di bawah Pemda kota atau di bawah negara bagian. Gitu. Tapi yang pasti menurut Bu Kony tidak pas kalau langsung di bawah presiden. Dari awal TAP 647 keluar, saya yang paling bicara dulu. Makanya apa yang ngomongin Pak Agus Wijoyo kemarin itu sih sudah lama kita bahas. Tapi kan nggak pernah bisa tembus, Pak. Bagaimana menurut pendapat kalian, Lur, terkait argumen dari sosok pengamat militer yang satu ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya, Lur.